Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan kebijakan plat nomor ganjil genap pada kendaraan roda 4 di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Kebijakan itu diterapkan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 di ibu kota. Penerapan ganjil genap berlaku di pintu masuk utara dan barat Taman Marga Satwa Ragunan. Adapun pelaksanaan ganjil genap yakni pada 22 hingga 24 Oktober 2021 dan 29 hingga 31 Oktober 2021. Penerapan ganjil genap di tempat wisata ini menambah jumlah lokasi wisata yang sebelumnya juga diterapkan aturan ganjil genap, yaitu di Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai aturan ganjil genap di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, kita langsung bergabung bersama Ira Hulu serta juru kamera Adini Anissa. Ya Ira, bisa Anda jelaskan seperti apa sebenarnya pemberlakuan ganjil genap ini di Taman Marga Satwa Ragunan? Ya Julita, sampai dengan pada pukul 12.23 waktu Indonesia bagian Barat, saat ini kami melihat bahwa untuk di kawasan wisata edukasi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, ganjil genap ini belum diberlakukan. Mengingat bahwa ini juga seiring dengan Taman Marga Satwa Ragunan ini belum dibuka bagi masyarakat ataupun bagi publik. Karena baru akan dibuka pada besok pada tanggal 23 Oktober 2021. Dan kalau kita lihat memang ini merupakan salah satu aturan baru setelah dua lokasi wisata sebelumnya, yakni yang berada di Taman Ancol dan juga Taman Mini Indonesia Indah. Ini merupakan lokasi yang ketiga yang diterapkan peraturan ganjil genap. Dan juga tadi kami melihat bahwa sejumlah spanduk ini sudah mulai dipasang seperti itu yang berisikan tentang bagaimana tata cara ataupun persyaratan untuk bisa memasuki kawasan Taman Marga Satwa Ragunan ini. Selain itu juga kami melihat bahwa tadi ada sejumlah para pengunjung yang mencoba bertanya seperti itu apakah memang sudah dibuka untuk hari ini, karena memang masih banyak yang belum mengetahui bahwa Ragunan ini belum dibuka per hari ini 22 Oktober 2021. Tadi juga dari keterangan yang kami peroleh dari pihak Humas Marga Satwa Ragunan, yakni Wahyudi Bambang, yang menyatakan bahwa kalau misalnya nanti ada pada keesokan hari misalnya tanggal 23 Oktober 2021, ini masyarakat ataupun para pengunjung ini sudah membeli tiket, namun ini memiliki plat genap seperti itu, maka dengan berat hati memang harus akan diputar balikan karena memang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti itu, Julita. Ya, selain aturan ganjil genap yang diwajibkan untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan, syarat apa lagi yang dibutuhkan untuk bisa berwisata di sana, Ira? Ya Julita, tentu ada sejumlah syarat yang mesti dipatuhi oleh para pengunjung kalau ingin berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan. Salah satu syaratnya tersebut adalah yang pertama ini wajib mengunggah dan juga meregistrasi di aplikasi Peduli Lindungi. Karena tentunya nanti dari Peduli Lindungi ini akan terdeteksi apakah calon pengunjung tersebut sudah divaksin dan ada berapa kali dosis, misalnya apakah sudah dosis lengkap atau masih vaksin dosis yang pertama. Kemudian nantinya akan ada QR Code tentunya yang akan di-scan untuk Peduli Lindungi tersebut. Dan juga perlu diingat bahwa para pengunjung yang boleh berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan ini hanyalah mereka yang ber-KTP DKI. Jadi selain warga yang bukan KTP DKI ini belum boleh masuk ke kawasan wisata ini. Selanjutnya adalah untuk anak di bawah 12 tahun. Ini memang tidak ada batasan usia ataupun anak di bawah 12 tahun ini sudah boleh memasuki kawasan ini. Namun dengan catatan ini perlu didampingi orang dewasa ataupun orang tua mereka yang sudah menunjukkan bahwa orang tua maupun pendamping mereka ini sudah divaksin, seperti itu. Kemudian juga nanti akan ada screening awal ketika memasuki kawasan ini, yang dimana para pengunjung sudah dipastikan juga sudah tidak dalam kondisi sakit, kemudian juga memakai masker dan diwajibkan untuk diukur dulu suhu tubuhnya. Selanjutnya adalah dari informasi yang kami dapatkan tadi bahwa sampai saat ini di hari Jumat 20 Oktober 2021 ada pun persiapan untuk pembukaan kembali Taman Marga Satwa Ragunan ini sudah mencapai 99%. Tadi Humas Ragunan yakni Wahyudi Bambang menyatakan bahwa berharap kalau nanti misalnya ini dibuka pada keesokan hari, pada hari Sabtu, maka jumlah kapasitas yang diperbolehkan ataupun para pengunjung yang diperbolehkan masuk ke dalam kawasan edukasi Taman Marga Satwa Ragunan ini berjumlah sekitar 25% dari kapasitas normal
ataupun sekitar 15.000 dari total di kapasitas normalnya yakni 60.000, sehingga diharapkan bagi besok para pengunjung yang akan menghabiskan akhir pekan mereka ini bisa datang dengan kondisi dengan mematuhi peraturan yang ada. Dan satu lagi yang perlu kami informasikan juga bahwa Taman Marga Satwa Ragunan ini akan beroperasi dari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Julita, kembali pada Anda di studio. Baik, Ira, terima kasih untuk informasi terkait dengan perkembangan bagaimana bisa berwisata ke Taman Marga Satwa. Selamat bertugas kembali, Ira. Dan pemirsa, itu dia laporan dari Ira Hulu serta juru kamera Adini Anissa langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Ya pemirsa.